Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi sehebat Engkau. Pagi ini kami akui dalam pujian kami, Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagiku. Tidak ada seorang tokoh hebat yang bisa kami samakan dengan Engkau. Seperti pengakuan Mahatma Gandhi, aku mengagumi Yesus karena tidak ada pemimpin sehebat Yesus. Tetapi aku batal mengikuti dia karena para pengikutnya. Seorang Mahatma Gandhi bisa mengakui Yesus, tidak ada pemimpin sehebat Yesus. Padahal Mahatma Gandhi adalah seorang pemimpin agama juga. Tapi dia mengakui ketokohan Yesus. Dia juga mengakui ketuhanan Yesus. Dia mengakui kepemimpinan dan kehebatan Yesus. Sebab Yesus adalah Tuhan. Pagi ini kami akui Kau segala-galanya bagi kami. Oh Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyertai kami sampai detik ini. Kuduskan kami untuk bersekutu dengan firman-Mu, agar firman yang kami dengar termeterai dalam roh hati kami, termeterai dalam sumsum dan tulang setiap kulit tubuh kami, termeterai dalam semua tetesan darah kami, agar setan tidak punya tempat untuk menaruh sakit penyakit. Tubuh kami termeterai oleh firman dan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami sambut firman Allah. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bagai bejana rusak di tangan-Mu. Tahu lagu itu? Kembali berulang kali hidup penuh dosa bersama. Ya Tuhan Yesus, pasal 4 ayat 7. Harta rohani dalam bejana tanah liat. Terima kasih Singer sudah bantu saya. Harta rohani dalam bejana tanah liat. Tanah, bejana tanah, perikopnya 2 Korintus 4 ayat 7. Semua sudah? Semua sudah? Amin. Ya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya. Kata tanah liat itu dalam bahasa asli oxtrakinos, bahasa Yunani. Oxtrakinos itu tanah liat. Hidup kita ini, Kejadian pasal 1 dibilang dibentuk dari debu tanah. Kalau tanpa Tuhan, hidup kita tidak ada apa-apa. Patung itu dibuat dari debu tanah. Pak Akan ini buat patung dari debu tanah lalu taruh di rumah bertahun-tahun.
dia akan retak, goncangan gempa terjadi, dia patah-patah dan dia jatuh. Itu hidup kita kalau tanpa roh Tuhan. Ostrakinos artinya itu tanah liat tidak ada nilai. Hidup kita itu sama dengan debu, kita bilang. Debu itu kalau ditiup, kemana dia pergi dia tidak tahu arahnya, Alkitab katakan. Seperti itu, ostrakinos artinya hidup ini hanya tanah. Kita butuh Tuhan, makanya setiap minggu harus datang butuh Tuhan. Makanya Paulus katakan, tetapi harta ini kami punya dalam penjara tanah liat. Hartanya apa? Pengurapan Roh Kudus. Hartanya apa? Firman Allah. Harta itu yang tinggal di dalam tubuh bejana, tubuhnya Paulus. Lalu Paulus pergi harta itu, Yesus, firman Allah, dia beritakan kepada orang. Itu harta yang termahal. Hidup kita hanya ostrakinos, debu yang tidak ada nilainya. Saya tadi melihat beberapa tukang periuk kalau membuat bejana. Bejana itu bisa dijadikan jadi pot bunga, jadi guci. Bejana juga bisa jadi tempat untuk menyimpan air. Seorang tukang periuk buat itu, tanah liat itu bisa jadi tempat masak di dapur. Jadi kuali, fungsinya jadi kuali. Tapi bejana itu pun, tanah liat itu pun juga bisa dibentuk untuk tempat menyimpan air. Ketika perkawinan di Kana, anggur habis. Itu bejana tanah liat yang disimpan air ketika itu. Nah, pertanyaannya hari ini, kita jadi bejana jadi apa? Di dapur? Jadi pot bunga di meja? Atau jadi guci di gereja? Itu pertanyaannya. Kita hari ini difungsikan jadi apa oleh Tuhan? Pertanyaan yang hari ini kita jawab. Kalau kita hanya jadi tempat masak di dapur, hanya dipandang indah enak yang masakannya oleh keluarga, yang lain dah lihat cahayanya. Mau yang mana? Mau di dapur? Di meja tamu? Atau untuk basuh-basuh kaki di depan pintu masuk? Atau jadi guci di rumah Tuhan? Yang mana? Yang mana? Guci di rumah Tuhan. Ya, ada yang mau jadi yang di dapur. Ya, harus jadi guci di rumah Tuhan. Amin. Perabot yang mulia untuk pekerjaan juga yang mulia. Tanah liat dipakai Tuhan jadi perabot yang mulia. Kadang-kadang kita bisa salah, jatuh, hancur, retak. Bisa. Bagai bejana rusak di tanganmu, dibentuk kembali berulang kali oleh Tuhan. Kok bisa hancur? Hancur di tangan siapa? Hancur di tangan Tuhan lebih baik. Yes. Jatuh, orang benar jatuh 7 kali masih bisa berdiri kita. Amin. Hidupku hampa, penuh dosa nestapa. Sio Tuhan Yesus, tolonglah daku. Mana kata-katanya? Bentuklah aku. Ya, siapa saja bisa. Waktu kita retak, tadi saya pelajari bejana di AI. Bejana bisa jadi apa saja. Di AI kita ketik muncul, bahan khotbah semua bisa. Hari ini di AI bisa. Tapi tidak usah nyontek di AI lalu jadi bahan khotbah. Perenungan sendiri, lalu ngajar itu lebih bagus. Amin. Itu jadi rema. Hari ini banyak orang kutik sana sini, lalu jadi bahan khotbah. Tapi perenungan sendiri itu lebih bagus. Saya merenungkan 1 minggu ini, ya. Kalau jadi hanya alat masak di dapur, hanya dipandang indah oleh keluarga saja. Keluarga datang bilang masakannya enak, ya. Dimasak di mana? Di belanga tanah liat. Hanya untuk keluar. Tapi tidak salah juga. Suatu keluarga akan pergi menceritakan kebaikan Tuhan bagi orang. Hidup kita kan dimulai dari keluar. Bisa. Amin. Kan dimulai dari Yerusalem.
Kalau kita tidak memulai dari dapur atau keluarga kita waktu cerita Injil di sana, iya kok kelakuannya begini. Bangun saja pemalas, mamanya kasih bangun saja menggerutu. Kok mau bicara Injil? Injil apa yang dia bicara? Siapa? Kerja saja, ibadah saja pemalas mau bicara Injil. Tidak pernah gereja berbicara Injil. Yang lucunya, suaminya ibu kos kalau saya khotbah, dia dengar, dia cerita intel-intel Kopassus di sana Injil, lalu mereka tanya, yuk kita Kristen. Bukan Kristen, tapi pendeta khotbah pasti saya dengar, lalu saya cerita ke kamu. Tapi dia sudah pernah terima Yesus. Saya layani terima Yesus. Mereka tanya, yuk Kristen. Kalau yang penting saya Kristen, tapi saya mengasihi Yesus. Setiap kalau saya khotbah Natal pasti dia rekam. Pertanyaannya hari ini, kita tanah liat yang mana? Tanah liat yang terus jatuh hancur lalu rusak di tangan penjunannya. Terus berulang kali diperbaiki, tapi tidak ada langkah progres untuk kita maju dan berkembang. Hanya kita tinggal Kristen begitu-begitu saja. Ataukah kita jadi tanah liat yang mana? Yang difungsikan. Kalau hari ini difungsikan hanya di dapur, mari kita bergerak keluar ke ruang tamu. Kita harus bercahaya. Orang tamu datang kan tidak mungkin dia pergi periksa kamu makan apa. Tapi tamu itu kalau sudah lama sering datang, sudah jadi keluarga, pasti datang. Bu Deti makan apa ya, saya ke dapur ya, cek dulu. Iya kan? Ya. Tapi kalau tamu baru berani kan tidak? Tidak. Tapi orang datang di ruang tamu, dia akan lihat pot bunganya bagus. Hari ini kita letaknya ada di mana? Paulus dia katakan begini, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Setelah saya pelajari hartanya apa? Roh Tuhan, pengenalan akan Kristus Yesus. Dia bilang, aku anggap semuanya sampah karena pengenalan akan Kristus. Itu harta yang termahal. Saya waktu berdiri, kemarin saya sampaikan waktu di doa puasa. Saya waktu berdiri untuk berdoa di depan dua menteri yang hadir dan gubernur waktu mereka dilantik jadi pengurus Golkar. Saya berdiri dan saya harus bicara 1-2 kata tentang Injil. Saya hanya berkata, nasib sebuah bangsa, nasib sebuah kota itu ditentukan oleh doa orang benar. Iya kan? Ya. Kalau kita katakan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tidak perlu saya suruh mereka buka Yakobus 5 ayat 16, tidak perlu. Tapi firman itu saya sudah kuasai. Saya tidak perlu hari itu buka ayat-ayat Alkitab lalu khotbah di depan, tidak perlu. Tapi ada pesan Injil tersampaikan. Setuju? Ya. Pak Halil kan Muslim, Menteri SDM. Maman Abdurrahman, Menteri UMKM, Muslim. Tuhan izinkan minggu depan saya berangkat ketemu Bapak. Yes. Mereka lagi atur-atur. Yang datang ketemu saya, siapa? Anak raja ketemu raja. Nanti ayatnya sebentar kita lihat. Kalau engkau dipakai Tuhan, bukan hanya di dapur. Alkitab katakan orang-orang yang cakap, pasti akan berdiri di hadapan raja. Makanya kalau saya berdiri di depan para muslim, saya harus setidaknya ada satu pesan Injil yang saya sampaikan. Karena waktu kampanye terakhir, saya kiri dia terus. Bahlil ada, Maman Abdurrahman ada, semua petinggi Golkar ada. Saya hanya menyampaikan pesan. Hari itu saya tidak buka Alkitab. Tapi adik-adik yang dari Kabupaten Jayapura mereka bilang ada satu kata kunci yang dia akan ngomong. Saya bilang begini, Sultan Tidore itu Muslim, tapi memberikan kapal buat Otto dan Gesia. Injil tiba di Teluk Dore di Pulau Mansinam 5 Februari 1855. Matius Fakiri hari ini orang baik yang sedang Tuhan pakai.
Itu kata kunci. Artinya pesan Injil harus disampaikan. Saya tidak takut. Kan beliau kan bisik sebelum doa bicara Injil. Saya sudah siap. Hajatnya beliau hari itu, kampanye terakhir. Sebelum doa bicara Injil, 5 menit, saya sudah siap. Tidak ada takut. Bahlil waktu salaman dia bilang saya begini. Beliau ketemu berani, saya bilang, demi Yesus, pasti kami akan berikan hal yang baik. Amin. Ya, bicara tangan dia. Pertanyaannya, kita yang memilih dan kita yang mengalami progres. Hari ini kita sedang melangkah maju atau mundur, atau hari ini kita ada di tempat. Kekristenan kita ini semua pertanyaan. Kita hanya terima Yesus dibaptis, lalu tinggal di tempat jadi penonton, lalu orang lain sedang berjalan, ada orang lain berlari, ada orang lain yang sambil jalan berlari, ada orang lain sambil mungkin berjalan, tapi jatuh bangun lalu bangkit lagi berjalan. Kekristenan kita hari ini kita jawab, kita dari mana? Apakah kita hanya jadi patung hidup, lalu suatu bencana badai datang, lalu kita berserah mati? Patung kan tinggal di tempat, goncangan terjadi retak dan itu sudah kering. Saya tadi merenungkan ke tanah liat dijadikan patung lalu dijadikan didirikan kasih berdiri dalam rumah, lalu tinggal bertahun-tahun sudah kering, sudah retak-retak lalu bencana, goncangan terjadi gempa, pasti tangannya patah jatuh. Hidup kita seperti itu. Banjir bandang banyak orang-orang Kristen. Kita sudah dikasih tahu waktu KKR 2010 akan datang satu bencana besar banjir. 2010 waktu saya KKR, Pendoa sudah kasih tahu akan datang satu bencana banjir bandang di sini. 2010 waktu saya KKR, waktu Pendoa lagi berdoa keliling kota, mereka sudah kasih tahu akan datang semua bencana. Kalau mau datang, kalau Tuhan mau kirim, datang saja. Sebab Tuhan sedang berbicara melalui bencana. Hanya GAD punya lagu-lagu tentang alam. Tuhan sedang menangis lewat alam ini. Tuhan memang pakai dia mengingatkan kepada orang-orang. Memang kata-katanya sederhana, mengingatkan kepada Hindu, Buddha, Muslim bahwa Tuhan juga bisa berbicara lewat alam dan bencana. Kan dalam teologi ada wahyu khusus dan wahyu umum. Kita biasa belajar dalam sekolah teologi. Mengenal Tuhan melalui wahyu khusus itu lihat firman-Nya. Itu wahyu khusus, apokalipsis atau pembukaan rahasia, penyingkapan rahasia. Wahyu khusus seperti wahyu Yohanes di Pulau Patmos, Tuhan datang bicara langsung dia tulis kitab wahyu. Itu wahyu khusus. Yeremia lalu waktu dapat pesan Tuhan untuk menyampaikan orang Israel, walaupun 40 tahun dia khotbah orang Israel tidak satu pun yang bertobat, berubah. Itu pesan khusus, wahyu khusus. Tapi wahyu umum, waktu kita memandang Raja Empat gugusan pulau-pulau, waktu saya dengan ibu berdiri di atas itu, air mata saya langsung, Tuhan engkau hebat sekali. Melihat keindahan alam ciptaan Tuhan, itu wahyu umum. Mengenal Tuhan, mengagumi Tuhan melalui ciptaannya. Makanya 2010 waktu KKR lapangan teis jam 10 pagi sampai jam 12, saya lagi nyembah, tapi dalam roh saya nyanyian ini datang. Yang endokrinologi nyanyi yang ciptanya Franky Saida tua. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Sama-sama kita nyanyi. Seluas tanah sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah Papua, tanah leluhur. Di sini aku lahir bersama angin, bersama daun. Aku dibesarkan, hitam kulit, keriting rambut.
Frankie Sello itu waktu kanker otak mau pergi berobat terakhir, dia tulis lagu ini dalam pesawat, dia kirim ke Edo Kondo login, dia menyanyikan lagu ini. Dia pergi berobat pulang meninggal. Dia anak Ambon, tapi dikasih kewahyuan menciptakan lagu ini. 2010 nyanyian ini datang dalam roh saya bingung, saya bilang Tuhan, lalu Tuhan bicara tentang wahyu khusus dan wahyu umum. Sementara nyanyi lagu ini, lembut sekali Tuhan bisik dalam roh saya. Saya suruh Tasya, saya bilang, Bapak, tidak bisa itu lagu sekuler. Tapi saya bilang, dinyanyikan saja. Oh ya, kalau Bapak suruh kami nyanyi. Tak tahu waktu nyanyi, semua orang berlutut. Itu yang dibilang, nangis. Polisi-polisi yang ada di jaga itu, lapangan tes itu di aspal itu, semua berlutut para polisi. Videonya ada, mereka masih sini. KKR 2011. Ibu Lili singer, ada beberapa orang singer waktu itu menyanyi lagu Tuhan tadi besar. Semua waktu itu nyanyi lagu itu ada wahyu umum, pesan wahyu umum. Itu nyanyi lagu itu, lawatan terjadi. Termasuk saya melayani, bapaknya dibaptis Roh Kudus di situ. Padahal waktu nyanyi lagu itu waktu itu. Mereka ibadah di Pasumeran, tapi waktu hadir KKR mereka dibaptis Roh Kudus di situ, di KKR itu. Saya bingung juga waktu Tuhan suruh nyanyi lagu itu. Saya batas ya Tuhan suruh. Setelah nanti saya doa, kenapa Tuhan suruh wahyu khusus wahyu umum? Oh ya, saya baru mengerti Tuhan suruh nyanyi lagu. Kalau Tuhan yang suruh siapa yang mau lawan? Ada yang bisa lawan? No. Ibu Deti bisa? Oh tidak. Iya. Ibu Deti bilang oh tidak. Langsung tangannya begitu. Ya tidak bisa, kita tidak lihat. Tidak ada nilainya. Alkitab dalam terjemahan lain dibilang hidup kita ini nilainya sama seperti debu tanah. Kalau debu bisa dijual, tanah masih dijual, pasir masih dijual, batu masih dijual, debu bisa dijual? Tidak bisa. Makanya ditiup angin pergi kemana dia pergi tidak tahu arahnya. Alkitab bilang tentang hidup manusia. Hari ini Pak Didit ini bisa ganteng ini karena roh Tuhan dalam dirinya Pak Didit. Ruah, Allah menghembuskan ruah. Waktu Adam kan dibentuk dengan tangan Allah sendiri. Semua Allah berfirman jadi, tapi untuk hidupmu dan hidupku Allah hari itu pegang pecek. Allah yang penuh kemuliaan dia pegang pecek. Dia harus membentuk hidup dan hidupku. Dia waktu membentuknya, waktu membentuk Adam, lalu Alkitab bilang begini, dia hembuskan roh, ruah masuk. Adam langsung hidup. Roh itu yang membuat kita hari ini kita ganteng, cantik, kita penuh kemuliaan. Amen. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Amen. Kalau kita hanya patung, jadi patung. Tidak ada bilang. Seperti saya bilang, 1 tahun, 2 tahun sudah kering, sudah retak-retak. Gempa datang, patah tanah. Banyak orang Kristen hari ini seperti mayat hidup. Tidak perlu saya bicara Injil, tidak perlu saya datang cari Tuhan. Sering kali saya berkata begini, kalau orang sudah tidak beribadah, dia jadikan dirinya dewa dan Tuhan, dia tidak butuh Tuhan. Karena orang beribadahlah pasti diberkati. Air minum disediakan, roti makanan disediakan. Sakit penyakit Tuhan jauhkan. Ayat berapa itu? Kitab apa itu? Coba buka. Keluaran 23 ayat 25. Betul kah ayatnya? Betul? Bantu saya Pak Kusurnanya, bantu saya baca. Keluaran 23 ayat 25. Ini yang harus kita buat, cari Tuhan, beribadah. Kita hanya tangan dia, tidak ada nilainya. Pak Sondani. Tetapi kamu harus beri
tetapi kami harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia akan memberkati Roti makanan. dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari penyakitmu. Terima kasih. Dan aku, itu Tuhan yang berjanji. Kenapa orang banyak sakit? Datang ke dokter, dokter periksa tidak ada sakit, tidak ada penyakit yang ditemukan. Saya selalu jelaskan ada sakit ada dua macam. Sakit karena penyakit bisa dideteksi oleh ilmu kedokteran. Malaria, oh ini plus 10, hampir mati, 3 hari mati. Misalnya. Plus 10, plus 4 lewat saja sudah gila. Orang sudah kena malaria, otak kena malaria kena otak, bukan otak kena malaria, bukan. Malaria kena otak. Plus 10, dokter sudah 3 hari lagi mati. Sudah dalam kubur mungkin kalau sudah plus 10. Ya, dunia kedokteran bisa menemukan hasil diagnosa dokter, oh ini paru-paru, ini malaria, oh ini jantung. Sekarang ilmu medis sudah canggih. Tapi kalau sakit yang belum ditemukan penyakitnya, itu sakit roh. Saya menjumpai banyak orang, sakitnya tidak ditemukan. Tapi fisiknya semakin merosot, menurun. Saya bilang pulang aja ke rumah, nanti dilayani pelepasan. Dilayani pelepasan sembuh. Berarti itu sakit roh jahat. Roh jahat harus ketemu roh kebenaran, roh Tuhan, roh kudus. Ya, harus didoakan, dideklarasi pemutusan. Roh nenek moyangnya. Waktu datang sembuh sehat, dokter tanya minum obat apa? Dia bilang saya tidak minum obat, saya didoakan. Sembuh oleh karena dia Yesus. Yesus hebat kan tidak? Hebat. Mahatma Gandhi dia bilang begini, saya mengagumi ketokohan Yesus, saya mengagumi ketuhanan Yesus. Pada waktu datang ketemu orang yang dengan jubah-jubah panjang, orang pakai stola itu, jadi orang wisuda. Kan ada gereja yang pakai begini. Saya pernah dipakaikan mau khotbah di gereja GKI, tapi panas juga, tapi tidak bisa buka kok. Kita harus khotbah pakai itu. Tidak apa-apa. Nah, Ibu Dona pernah pakai jadi senyum-senyum. Tidak apa-apa. Pakai stola itu, dia ubah panjang gitu, baju panjang. Waktu dia datang, kita lihat orang-orang di gereja, sikapnya, karakternya tidak sama dengan Yesus. Kayak Mahatma Gandhi dia bilang, saya menunda jadi murid Kristus. Dia mengakui Yesus, dia mengakui ketuhanan Yesus, sedangkan dia pemimpin agama. Kalau ada pemimpin yang sama seperti siapa? Nikodemus, yang malam-malam datang ketemu Yesus, itu hanya Mahatma Gandhi yang mengakui dan mengagumi Yesus. Tapi Nikodemus akhirnya jadi murid Kristus. Dan Mahatma Gandhi dia bilang, saya menunda jadi murid Kristus karena saya lihat pengikutnya, kelakuannya, karakternya, hidupnya tidak sama dengan pemimpin. So, yang perlu kita renungkan hari ini, saya ada di mana posisi saya. Kita ini berjalan karena hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk jalan-jalan di dunia ini. Setelah itu saya mati, lalu pergi ke neraka. Bukan hanya jalan-jalan. Hidup kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. orang yang hari ini jadi cleaning service atau kostor di gereja, upahnya sama dengan yang khotbah. Kita semua sama upahnya. 1 dinar Alkitab bilang. Jangan yang sapu-sapu pel-pel gereja dengan khotbah dia bilang, aduh, masa penggembala tiap minggu khotbah saya hanya pel-pel. Nah, upahnya 1 dinar Alkitab bilang. Kalau ada yang bilang begini, Bapak saya sudah bersedia untuk jadi tukang pel di gereja, tukang sapu. Upahnya sama, karena saya belum bisa khotbah. Upahnya sama. Amin.
pengkhotbah. Alkitab bilang begini, kalau Tuhan kasih 1 talenta, itu gandakan dia jadi 2. Ada yang dikasih 2, dia gandakan jadi 4. Ada yang dikasih 3, dia gandakan jadi 6. Ada yang dikasih 5, dia gandakan jadi 10. Bagi orang-orang yang telah menggandakan talentanya, Yesus bilang begini, hai kamu yang berbahagia, nikmati kerajaan yang Bapakku. Tapi ada yang diberikan talenta, dia pergi lalu kubur talentanya. Ini orang Kristen yang tidak pernah mau melayani Tuhan. Dia hidup, diberikan kesempatan untuk hidup, tapi dia tidak pernah menggunakan talentanya. Paling tidak semua orang punya talenta 1. Jangan nih, talenta saya apa ya? Ada seorang istri pendeta, dia bilang saya begini, Pak Yom, saya paling senang kalau ada pekerjaan, ada kegiatan seminar atau kegiatan-kegiatan apa, saya paling senang sekali cuci toilet. Istri pendeta, saya lakukan itu dengan senang hati. Itu istrinya Krisasia, pendeta Krisasia. Dia selalu bersihkan itu. Dia bilang, saya bilang, kenapa Bu? Dia bilang, saya lakukan itu, hati saya sudah sekali. Dia bukan pengkhotbah, tapi akhirnya jadi pembicara wanita bijak. Biasanya apa, tentang $1 ya, materi $1 biasa disampaikan. Saya dulu tukang sapu di gereja, tukang pel. Lalu Tuhan tambahkan talenta. Waktu pemuda saya datang, Pak Gembala bilang begini, nanti kasih PK setiap bulan 250 sana, nggak usah. Saya mau kerja sana. Dipaksakan tidak, saya mengambil keputusan sendiri. Pertanyaannya, kita ada di mana? Di dapur? Atau mungkin kita sama sekali tidak dilihat? Tidak ada di dapur, tidak ada di ruang tamu sebagai pot bunga, tidak ada juga di gereja. Posisi kita ada di mana? Itu pertanyaan. Orang yang beribadah itu gaji Tuhan. Kita kembali lihat ayat tadi. Dua Korintus pasal 4 ayat 7. Tapi harta ini kami punya dalam perjalanan tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Coba lihat 2 Timotius pasal 2, kita bandingkan. 2 Timotius pasal 2 ayat 20. Ibu Evot bantu saya 2 Timotius 2 ayat 20. Ibu Gembala bantu saya 2 Timotius 2 ayat 21. 2 Timotius 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap Pekerjaan yang mulia. Luar biasa. Dipandang layak oleh Tuhannya. Bukan ukuran manusia, ukuran Tuhan. Makanya saya sering berkata kepada semua orang, hidup saya ini dibangun bukan karena kata orang. Hidup saya dibangun atas dasar firman Allah. Kalau orang cerita, oh dia ini begini, dia ini begitu, banyak orang terganggu, akhirnya mundur dari pelayanan. Banyak orang terganggu, akhirnya meninggalkan pelayanan. Sesama pendeta Betani pun juga bisa cerita kita, bisa. Bisa. Orang yang pernah kita lahirkan anak rohani pun juga bisa. Tetapi sangat rugi kalau saya meninggalkan pekerjaan Allah. Tapi sangat
kalau saya meninggalkan pekerjaan Tuhan yang mulia itu. Tapi sangat rugi kalau saya meninggalkan panggilan yang sangat mulia itu. Amin. Itu bukan semua orang. Saya dipanggil karena sebuah visi. Visi saya yang Tuhan kasih kepada orang lain juga berbeda. Dan visi itu masih saya kerjakan sampai hari ini. Suatu ketika dalam doa, ibu bangun lalu dia berkata kepada saya begini, Ibu, Bapak akan suatu saat Tuhan akan pakai sejak masa muda sampai nanti tua. Bapak akan berjalan dengan para pemimpin dan tokoh di Papua, gubernur, bupati, dan Bapak akan diundang bisa jadi penasehat mereka. Hari ini saya ada di tengah-tengah mereka. Tim 12 pergi kan Pak Jokowi tanya saya begini, Mas Febu, yang waktu itu yang Ibu Wetipo dengan Pak Max Ebe sempat kita video call untuk doakan saya bilang ya benar Pak Presiden. Waktu kami ketemu Jokowi di Dok 2 dalam kegiatan pemuda Papua yang gedungnya Youth Kreatif di Kota Raja. Waktu datang kan waktu itu kan dijaga ketat karena ini RI 1. Saya dikasih kartu khusus oleh Badan Intelijen Negara. Waktu saya kasih tunjuk, langsung duduk dekat Pak Presiden. Saya tidak tahu waktu itu saya dikasih kartu khusus. Saya kira mungkin saya tamu biasa. Saya datang, saya duduk dengan kepala-kepala dinas di provinsi. Saya waktu tunjuk itu langsung duduk di barisan Pak Presiden. Saya tidak pernah mengerti itu tentang itu. Tapi orang datang bilang, Bapak ini nentek yang biasa, ini kan ini undangan khusus. Dia waktu undangan saya undangan khusus maksudnya Bapak nanti di sana baru nanti Bapak tahu. Yang ring 1 yang jaga Presiden itu waktu saya tunjukkan mereka bilang, Bapak silakan duduk di sana. Karena Ibu sudah lihat berkali-kali. Saya diundang ke daerah gunung. Saya khotbah, saya mengajar, saya seminar. Hari ini masih. Kalau hanya karena kata orang saya tinggalkan panggilan Tuhan, itu rugi. Amin. Amin. Mari terus melayani Tuhan. Amin. Pulang dari sini kalau ada yang bisa, Bapak saya tergerak untuk mengerjakan pekerjaan ini. Kalau tiap bulan saya babat rumput, oh ya mari. Itu pekerjaan Tuhan. Karena upahnya sama. Satu dinar. Ada yang pulang, saya mengajar sekolah minggu. Bapak, apa itu kembali saja kalau mau mengajar sekolah minggu. Ada yang punya talenta untuk nyanyi, apa bisa singa. Pertanyaannya, hari ini kita ada di posisi mana? Amin. Kita sendiri yang bisa menjawab. Saya lagi mengerjakan apa? Saya lagi melayani di bidang apa? Atau saya mungkin tidak sama sekali? Itu pertanyaan yang perlu kita jawab. Jatuh, buat kesalahan, tapi cepat. Kalau kita bilang lebih baik kita jatuh masih di tangan Tuhan, masih bisa bangkit. Jangan waktu jatuh, lalu mau yang jemput, itu yang jangan. Tapi cepat bangkit. Tuhan pasti tolong kita, amin. Amin. Teks lagu-lagunya sudah diketik semua. Coba Kak Kevin bantu Bapak, kita naikkan pujian dari bagai begana rusak di tanganmu. Saya waktu nyanyi dengar Awan Datu waktu ciptakan lagu ini, waktu saya dengar ini yang menciptakan lagu ini yang kau rangkai air mataku jadi bermata. Awan Datu pendeta PPDI. Elsa itu ciptaannya Awan Datu. Waktu dia ciptakan kau rangkai air mataku, 3 bulan dia meninggal. Semua orang dia sudah tahu bahwa Tuhan akan panggil dia. Dia ciptakan lagu itu. Waktu dia meninggal orang nyanyi lagu ini, orang sedih. Dia orang GPDI. Dari sekolah Alkitabnya dia, STT-nya dia yang pendeta Aliudin lulus dari situ. Di Cianjur, sekolah teologi Cianjur, itu GPDI punya. Bagai bejana rusak di tanganku, dibentuk kembali berulang kali. Hidupku hampa penuh dosa semata. Tolonglah
jadikan aku ciptaan baru. Oh Tuhan Yesus, tuntunlah langkahku agar aku selamat sampai. Kata-katanya bagus kan? 2 Korintus 5 ayat 17. Coba kita baca. Pak Franky dengan suara keras bantu saya baca 2 Korintus 5 ayat 17. Jadikan aku jadi ciptaan baru. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa? 2 Korintus 5 ayat 17 demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Terima kasih. Saya lihat tadi dalam cerita sang penjunan atau tukang periuk. Dia kalau lagi membentuk bejana itu, dalam proses pembentukannya itu didapati ada batu. Dia harus cungkil. Tapi kalau terjadi kerusakan atau bejana itu retak, dia harus bongkar ulang, kasih hancur, lebur. Tidak ada satu pun puing yang tersisa dan besar. Dia harus jadikan tanah liat. Dia harus campur dengan air lagi. Dihancurkan. Ego kita kadang harus Tuhan bakar. Dosa apa saja yang ada pada diri kita harus dihancurkan, diremukkan, dirusakkan oleh tukang periuk. Bejana tanah liat ini kembali jadi nol. Lalu tadinya mungkin dia mau bikin kendi untuk menyimpan air, tapi waktu dia bentuk hancurkan itu jadi bejana itu, belum tentu dia buat kendi yang sah. Dia akan pasti buat guci untuk ditaruh di gereja. Kadang hidup tidak seperti itu. Kita dengan masa lalu rusak. Tiba-tiba dengan proses demi proses, bejana demi bejana yang dibentuk di sang periuk, kalau ditemukan ada batu, waktu dicungkil, mungkin bejana itu sudah mengering dan mulai keras. Tapi waktu dicungkil ditemukan batu, terjadi retak terus. Tukang periuk itu harus hancurkan bejana itu. Tidak ada satu kepingan yang terdapat besar, tapi harus kembali jadi tanah liat, lalu dihancurkan, dilebur kembali untuk membentuk sebuah wadah yang sudah dipikirkan oleh sang tukang periuk itu sesuai dengan tujuan penggunaan. Itu sama seperti hidupmu dan hidupku. Kadang kita bisa buat salah, kadang kita bisa jatuh. Tapi Allah sang penjenak, dia waktu mulai membentuk hidup, dia bongkar seluruhnya. Mungkin ego yang dihancurkan, mungkin ada hal-hal yang dia mau bersihkan. Dia harus bongkar, dia harus hancurkan bejana itu. Dan itu hidup dan hidup. Lalu dia akan mulai membangunnya kembali. Dia akan membuat bejana yang baru sesuai dengan tujuan Tuhan, agar hidupmu mulia, hidupku juga mulia, dipakai Tuhan jadi alat yang jadi perabot yang mulia. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 20 tadi, munculkan 2 Timotius pasal 2 20-21. Kita baca ayat ini ulang. Ini tujuan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan menemukan hidup kita, lalu Tuhan membentuk hidup kita untuk bejana yang mulia, untuk pekerjaan yang mulia. 2 Timotius pasal 2 ayat 20-21. 3-2-1. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas,
dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Kita pilih yang mana? Yang dari emas, jangan dari kayu dan tanah, karena suatu saat akan dihancurkan, terbakar. Waktu proses terjadi, terbakar kayu, tanah terbakar. Kalau emas semakin dimasuk dalam perapian, dia akan semakin buruk. Terjadi perabot yang mulia, jangan yang kurang mulia. Amin. Posisi kita hari ini harus ada terdepan, harus ada di gereja. Kalau hari ini kita hanya datang duduk, mari melayani Tuhan. Amin. Mari jadi pekerjanya di ladang Tuhan. Amin. Iya. Jangan jadi maksud yang kurang mulia. Di ayat 21, kembali ayat 21 kita baca 3:21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi sama-sama, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai dalam hidupmu ketika kau mengambil keputusan untuk melangkah itu. Amin. Semua orang, kemarin saya menjelaskan 1 Korintus pasal 1 ayat 25, 26, 27. Semua orang waktu dipanggil Tuhan untuk melayani tidak terpandang. Keluarga kadang menolak kita. Jadi pendua-pendua apa? Terus keluar dari mana? Saya datang bicara Injil karena keluarga dari mama saya ini semua ini kalangan pejabat semua, punya uang. Mama ini pegawai semua, punya jabatan. Saya datang bicara Injil, bicara apa? Mereka tidak terima. Saya pulang sedih. 1 Korintus pasal 1 ayat 25, 26, 27 menjelaskan tentang kisah ini. Biarkan saja hidupmu, jangan tergantung kepada kata orang. Amin. Apakah waktu keluarga saya menolak saya berhenti? Tidak. Saya tetap bicara Injil. Makanya karena saya sudah biasa, akhirnya saya bisa berdiri di depan orang. Kenapa? Sejak dari muda, SMA kelas 2 saya sudah melatih diri untuk bicara Injil. Saya terima Yesus SMA kelas 2. Saya punya komsel di SMA Sisi. Saya bicara Injil. Saya jadi pemimpin kelas, pemimpin kelompok. Saya bicara Injil. Saya menyiapkan pemimpin untuk jadi pemimpin ketua komsel. Saya mengajar menyiapkan para pemimpin yang lain. Kenapa saya bisa hari ini? Karena saya sudah biasa. Semua orang akan belajar sepeda. Anak raja tidak mungkin bawa sepeda langsung naik sepeda lalu jalan. Tidak, dia harus belajar. Dia pikir karena anak presiden lahir langsung tahu bawa sepeda. Tidak. Dia harus bangun, jatuh, bangun, luka-luka dulu, baru tahu bawa sepeda. Begitu pun jadi seorang pemerintah Injil. Hari ini kalau kau tidak ngomong Injil, kau tidak akan pernah bisa. Hari ini kau tidak bisa mendoakan, tidak pernah mendoakan orang sakit, kau tidak akan pernah berdoa. Setuju? Amin. 1 Korintus pasal 1 ayat 25, 26, 27. Masih ada waktu, saya 10 menit saya bisa akhiri. Kita akan masuk kerja. 1 Korintus pasal 1 ayat 25, 26, 27. Saya jelaskan ayat itu. Agar orang yang baru memulai pelayanan jangan ragu, terus maju melayani Tuhan. Mungkin pernah melayani lalu berhenti, lalu mau bangkit lagi agak susah. Maju, bangkit. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ayat 24 coba lihat. Ayat 24 tunduk. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Lanjut. Sebab yang bodoh dari Allah, ayat 26 ya. Ingat saja ayat 26. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Langsung fasih bicara? Tidak kan? Perlu belajar kan? Pastor nanya langsung bisa khotbah? Tidak kan? Waktu khotbah pertama bagaimana pergumulannya? Masih doa tidak berhenti-berhenti sampai pagi. Biasa itu pengalaman saya karena saya pernah alami. Ini yang Paulus ditulis. Keadaan orang waktu pertama melayani.
Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Dipanggil untuk apa? Melayani Tuhan. Saksi Kristus. Ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Ukuran manusia, dia siapa? Sekolah dari mana? Lulusan mana? Iya kan? Tidak banyak orang-orang menganggap kita ini bodoh. Pengetahuan penting, kapasitas juga penting. Saya bicarakan dalam kelas pemulihan, saya sudah mengajar toh, kapasitas. Orang bertanya kepada saya, Pak, kenapa ada di tengah para pemimpin dan pejabat? Saya bilang saya bisa menyesuaikan diri dan bisa menempatkan diri dengan siapa saya bergaul dan saya jadi apa. Kalau saya dengan anak jalanan, saya datang duduk, saya ajak, ayo makan yuk, kita makan sama-sama. Saya di kalangan kaum menengah, saya datang, saya menempatkan diri, saya siapa dan saya sedang bergaul dengan siapa. Itu penting. Saya datang dengan jas begini baru ketemu anak jalanan, semua kabur, lari. Saya harus datang dengan celana jeans, baju kos, oblong kadang, saya harus leher bulat, saya datang, yuk makan yuk, kita makan. Waktu makan saya bicara Injil. Makanya saya bilang, saya bergaul dengan siapa, saya menempatkan diri sebagai apa. Itulah Yesus kita. Yesus bisa duduk dengan orang berdosa. Kadang kan sudah jadi pendeta besar kan tidak mau ketemu anak jalanan toh. Kadang kan sudah jadi pendeta besar kan suka keliling-keliling tidak mau ketemu orang mabuk toh. Kalau saya bisa, karena saya tahu gayanya Yesus. Saya ketemu gubernur, saya ketemu menteri, datang dengan gaya apa dan saya ketemu siapa? Saya bisa menyesuaikan diri. Saya harus datang dengan jas. Tidak mungkin saya datang dengan baju bos ketemu gubernur. Tidak mungkin kan? Ya. Kalau anak jalanan tidak mungkin saya datang dengan jas. Mereka lari. Ya Pak, kalau itu anak jalanan dengan jas jangan ya. Tidak. Ya. Suatu ketika saya bilang sama ibu begini, kalau mau menikah dengan saya akan tiap hari ketemu anak jalanan. Saya tidak punya gaji. Saya perlu nikah sama dia. Karena pelayanan saya pelayanan anak jalanan. Saya tidak tahu susah Tuhan bahwa saya jadi gembala. Saya tidak pernah mengerti. Kalau ibu mau menikah dengan saya akan ketemu anak jalanan setiap hari. Ibu bilang saya akan menemani. Kau tidak ketemu anak jalanan. Saya tidak pernah berpikir suatu saya akan jadi gembala. Saya tidak pernah berpikir suatu Tuhan akan bawa keliling Indonesia. Begitu, gunung-gunung. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan ada di tengah-tengah para pejabat. Tidak pernah saya bayangkan. Tapi pernah saya ingat bahwa saya akan tiap hari turun ketemu anak jalan. Dia saya akan menemani kau. Kalau demi Injil kita akan turun sama-sama. Dan saya bilang saya datang bukan dari anak orang kaya. Saya tidak punya apa-apa. Ketika kamu dipanggil menuntut orang manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang terpengaruh. Waktu kau dipanggil dalam pelayanan, pengaruhmu tidak ada. Tapi waktu kau ada dalam hadirat Tuhan, terus dalam ketaatan dan penundukan diri, dalam pengajaran di situ, pengaruhmu engkau punya wibawa. Engkau takut akan Tuhan di situ, engkau punya wibawa. Itu yang dibilang kapasitas. Tuhan akan menambahkan kapasitasmu. Kau jadi penakluk para pemimpin. Amin. Hari ini saya bisa bicara depan pemimpin karena apa? Saya punya kapasitas pemimpin. Tidak mungkin orang mengundang saya kalau saya tidak punya kapasitas pemimpin. Tidak mungkin. Siapa yang berikan kapasitas itu? Tuhan. Bukan Pak Franky yang kasih saya, bukan Pak Sorondanya, bukan istri saya, dan bukan siapapun. Kapasitas itu sebagai seorang pemimpin hanya datang dari Tuhan. Kalau kau mau jadi itu, seperti itu, harus jadi Tuhan. Bukan waktunya kita hanya jadi duduk dan mendengar. Kita harus jadi pemimpin. Jadi pemimpin harus jadi pemain. Pemain dulu. Suatu ketika dalam kelas saya mengajarkan para murid. Sakeus dan teman-temannya, Paneles Watkar sekarang. Saya berkata kepada mereka begini. Hari ini saya jadi pelatih dan pemimpin buat kamu. Dan juga saya pemain dalam gelandang olahraga. Karena saya mengajar kamu, kita penginjilan pergi berlari sama-sama dalam penginjilan. Tapi suatu ketika saya jadi pelatih duduk di pinggir lapangan untuk melatih kamu. Mengajar dia. Karena sudah tidak bisa berlari. Karena apa? Usia.
Tapi hari ini saya jadi pelatih dan pemain. Saya jadi pengajar dan juga pemain. Tapi suatu ketika karena usia, saya hanya duduk di pinggir lapangan. Lalu saya mengawasi engkau bermain. Saya akan mengarahkan. Nah, penginjilan harus seperti itu. Amin. Tiba waktunya kan saya punya usia yang nanti akan saya tidak bisa bergerak seperti ini. Sudah injak 60 lebih 70. Pak Bas kemarin usianya ke 80 tahun. 1 Mei kemarin Injil dia harus hadir. Tapi karena sudah gerakannya sudah tidak selincah dulu, kan harus naik Johnson, dia harus dipegang. Dia memilih untuk tidak datang karena apa? Sudah usia. Saya membayangkan kalau saya sudah 80 tahun, pasti ada anak saya di samping saya. Kemana-mana pasti akan dia tuntut saya. Nah disitulah saya akan jadi pelatih. Bagaimana mau jadi pelatih kalau tidak pernah jadi pemain? Bagaimana mau bicara Injil kalau tidak pernah menyampaikan dan mengarahkan orang lain? Ini yang Paulus bilang. Tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh. Waktu kau dipakai Tuhan tidak bijak, tidak apa-apa. Apa yang kau dengar dari gembalamu, apa yang kau dengar buat catatan lalu bicara ke orang lain tentang Yesus. Tidak apa-apa. Tapi nanti suatu saat Tuhan akan tambah pengaruh, Tuhan akan tambah wibawamu, Tuhan akan tambah kapasitasmu. Karena apa? Kau selalu terus bicara, kau fasih bicara, Tuhan akan tambahkan semua. Tidak banyak orang terpanah. Waktu pertama Tuhan panah. Saya ditolak oleh keluarga. Kau bicara apa? Kau jalan kaki tiap hari. Itu kata-kata. Sedih kan tidak? Tuhan datang bicara Injil, doakan keluarga, lalu kita ditolak. Yesus saja bilang begini, seorang nabi ditolak oleh keluarga. Yesus kan dibilang oleh keluarganya gila. Waktu Yesus bicara tentang kerajaan Allah, dia bicara apa? Oh, gila kan? Makanya Yesus bilang seorang nabi tidak akan dihargai di tengah-tengah keluarga. Seorang nabi tidak akan pernah dihargai di kampung asalnya. Saya setelah sudah keliling hampir 20 tahun lebih, baru keluarga saya, kampung saya undang saya khotbah. Baru mereka bilang, wah, kami hanya dengar kau khotbah di mana-mana. Dan kampung saya mulai undang, saya harus mengajar, saya harus khotbah. Tadinya mereka melupakan kita. Saya bisa bicara Injil dengan gubernur, wali kota, bupati. Lebih enak daripada saya datang ke keluarga lalu mereka bilang, oh bicara apa? Saya dalam hati saya, pejabat saya dengar nasihat firman Tuhan dari saya kok. Di ruangan saya khotbah di aula, tidak puas saya bilang, saya tunggu pendeta di dalam ruangan. Semua kepala dinas santai di luar, saya ketemu pendeta di luar. Saya tahu, saya duduk di wali kota berapa jam? 3 jam saya nasihat firman Tuhan. Bagaimana? Saya waktu itu seusia dengan dia, tidak. Itu karena apa? Wibawa Tuhan ada pada kita. Amin. Otoritas Tuhan ada pada kita. Kapasitas Tuhan ada pada kita. Jawabannya ada di tangan kita. Kita ada di mana posisi hari ini? Amin. 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 Amin buat firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Mari para peran perjamuan. Waktu
ini hidup kami semua yang ada dalam ruangan ini. Apa yang bisa kami lakukan untuk Tuhan? Roh Kudus yang akan menggerakkan kami kembali. Roh Kudus yang akan memenuhi hidup kami kembali, membakar roh kami kembali untuk melayani Tuhan di masa hidup kami yang masih kuat ini. Karena ada waktu kami tidak lagi jadi pemain, tapi kami jadi pelatih. Terima kasih kami butuh Tuhan dalam perjalanan perjuangan hidup kami melayani Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa yang baik. Kami jatuh, Engkau angkat kami kembali. Kami sakit, Engkau kuatkan. Kami lemah, kami sakit, Engkau sembuhkan. Kami lemah, Engkau kuatkan. Tidak ada yang bisa menolong kami, hanya pribadi-Mu satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih berkati hamba-Mu, kepercayaan yang Roh Kudus kasih menjadi nabi atas kota ini yang duduk dengan pemimpin, berbicara hati Tuhan yang Tuhan mau kerjakan atas negeri yang kami cintai. Kesehatan, kekuatan, hikmat, pengurapan Tuhan curahkan atas hamba-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah Yesus. Kami percaya terjadi sesuatu buat setiap kami siang hari. Ada perenungan, ada keputusan yang akan kami buat untuk hidup kami ke depan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Kita semua sama-sama katakan.